Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Saprilis, pensiunan salah satu TNI, salah seorang ya. Sekarang ini mencoba keberuntungan, Anda tahu ada yang mendukung. Nah, ini lebih kepada menyampaikan inspirasi selaku pensiunan rendahan di lingkungan TNI. Apapun yang mau disampaikan ini mungkin salah satu kritik dan saran ya, terhadap pemerintah. Pertama sekali kita mengucapkan bela-sungkawa terhadap bencana alam ya, daerah Sumatera bagian utara, barat, dan Aceh. Begitu banyaknya korban, baik manusianya sampai kepada perumahan dan harta segala macam. Jadi di sini saya akan menyampaikan bahasanya keterlambatan logistik ini betul-betul klasik ya, karena memang program dulu pemerintah sebelumnya Bapak Jokowi itu memang membuat jalan tol sepanjang antar Sumatera ya, dari Lampung sampai ke Banda Aceh. Tapi masih belum sampai, masih mungkin setengahnya. Seandainya jalan tol ini sudah siap, ini masalah logistik serasa tidak terkendala ya. Kenapa? Jalan tol ini sudah didesain ya, diukur ketinggiannya berapa. Jadi untuk bencana alam ini sudah diperhitungkan sebelumnya. Selama ini kita kan lewat di jalan-jalan biasa, artinya jalan yang sudah dibangun di zaman Jepang ya. Jadi konsepnya tidak begitu memikirkan kerendahannya. Kalau jalan tol ini sudah diukur berapa ketinggiannya. Jadi seandainya jalan tol ini mulus, lancar, antar provinsi logistik tidak akan pernah terhambat lagi, walaupun ada banjir, karena jalan tol sudah diukur seberapa yang harus dibuat. Di pertengahan program pemerintah sebelumnya itu sudah mantap sekali bahasanya jalan tol ini akan sampai ke ujung, tapi nyatanya banyak yang berebut menarik ke kabupaten ini, padahal tujuan utamanya itu antar provinsi dulu. Nah, jadi itu penyebab utamanya bahasanya jalan tol ini nggak sampai ke ujung, karena antar kabupaten udah minta semua, padahal program awal ini antar provinsi nih. Jadi mohon untuk pemerintah sekarang mohon diperhatikan lagi, jangan buat jalan tol antar kabupaten dulu, pastikan dulu antar provinsi, karena logistik yang sangat dibutuhkan itu antar provinsi gitu. Jadi saya selaku pengamat media sosial memperhatikan termasuk program pemerintah ini banyaknya ketimpangan.
Jadi ada beberapa banyaknya kepentingan mulai pribadi sampai kepada kelompok. Ini membuat program pemerintah ini tidak begitu sesuai target. Seandainya jalan tol ini mulus, ini logistik aman. Jadi mohon pemerintah betul-betul menyiapkan jalan tol ini dari Pulau Sumatera ke ujung Sumatera ya. Perlu tembus ke Pulau Jawa. Itu akan mempermudah transportasi dan logistik. Gitu. Jadi dalam hal ini mari kita semangat untuk mendoakan segala upaya daripada Bapak Presiden Prabowo. Mudah-mudahan ini program yang sudah dibuat sama pendahulunya terrealisasi dengan cepat untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Jadi izinkan saya sebagai pensiunan TNI bersuara, karena memang tidak tahan lagi rasanya melihat daripada berbagai macam politik ini tarik-menarik kepentingan, sehingga program-program pemerintah ini ya tidak prioritas lagi, karena memang untung rugi di kelompok ini yang dominan. Itu. Jadi mudah-mudahan ini saya buka YouTube channel ini baru pertama sekali. Saya menyampaikan aspirasi ya masyarakat ya. Boleh saya katakan ini masyarakat bahasanya, karena keluhannya logistik tidak berkesampaian, banyak terhambatnya dengan ini mobilisasinya tidak lancar. Kemudian sekarang banjir ini menyebabkan semua terhambat, yang pulang antar provinsi apalagi. Jadi mohon diprioritaskan ke depan jalan tol ini. Jangan lagi tarik menarik dari kabupaten menghabiskan anggaran, prioritaskan dulu antar provinsi. Supaya ini antar provinsi ini sangat dibutuhkan sekali. Kalau antar kabupaten akan tidak dapat memanfaat begitu banyaknya orang yang melintasi jalan lintas antar provinsi itu. Sangat disayangkan, macet di mana-mana. Pertumbuhan industri otomotif ini, mobil begitu pesatnya. Kemudian pemerintah segera regulasi membuka hutan, membuka perkebunan, mohon ditinjau ulang. Abang perlu dibatasi. Menyangkut ini tata ruang, saya perhatikan banyak sekali yang mendirikan bangunan di pinggir sungai, membuat perkebunan di pinggir sungai. Akhirnya apa yang terjadi ya, begitu bencana semua minta tolong. Sedangkan ini sudah menjadi aturan tapi tidak pernah dilaksanakan. Jadi undang-undang tata ruang ini saya rasa harus dibuat lagi ya, diterapkan lagi
biar jangan lalai. Ini kasihan masyarakat karena tidak ada aturan yang melarang itu, hanya teorinya saja, ke bawah tidak pernah diterapkan aturan itu, sehingga begitu bencana ya udah rusak semua. Kalau perlu perkebunan sawit ya bagaimana caranya jangan buka lahan baru lagi, kasihan hutan habis semua. Sawit itu akarnya cuma akar serabut, jadi tidak kuat menahan air gitu. Kalau hutan itu kayu alam itu akarnya memang betul-betul memegang kokoh tanah dibuatnya. Kalau sawit itu tidak, hanya akar serabut. Jadi mohon dikaji ulang lagi, kalau perlu dibatasi, kasihan. Udah capek-capek menimbun harta, udah banyak uangnya, tenggelam sama air. Karena serakah semua. Sudah dapat 10 hektar, mau 100 hektar, mau 1000 hektar. Coba dibuat aturan berapa sih kalau per orang punya lahan gitu. Kalau bisa ya sawit jangan jadi alternatif sekali untuk digenjot, karena nanti habis lahan ini, kasihan. Masa satu orang bisa punya 100 hektar, nah, kemana nanti manusia yang lain yang nggak punya bisa membeli lahan? Mohon dipertimbangkan, mungkin ya seperti negara-negara tetangga itu ya dibatasi gitu. Jadi karena nanti ketika sudah terjadi bencana ya saling menyalahkan. Mohon didengarkan rakyat. Saya selaku rakyat biasa nih, pensiunan TNI, mohon dukungannya kawan-kawan senasib seperjuangan. Saya membuat channel ini untuk membuat ya menambah, membuka lagi masa-masa pensiun ini, karena pikiran ini udah sumpek, melihat menonton saja, daya tidak ada gitu, hanya berbicara dan mengamati ini. Jadi dengan YouTube ini mudah-mudahan tersampaikan. Mungkin itu saja. Nah, ini channel pertama saya, mohon dukungannya bagi rekan-rekan, mungkin seangkatan ataupun semua yang melihat YouTube ini bisa mendukung, menyimpulkan apa yang menjadi pikiran saya tadi. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Mohon di like, di komen ya apa yang jadi ini, biar jadi acuan buat saya nanti ke depannya. Saya akan mencoba update seluruh ini. Saya akan membuat konten ini, apa-apa yang fenomena yang terjadi di masyarakat bawah ini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.